Tunjukkan dalam Alkitab. Kapan Yesus bilang, akulah Allah, sembahlah aku. Yang pertama, Alkitab bukan milik nenek moyang saudara. Sehingga saudara mau apa tertulis di dalamnya. Saudara mau percaya syukur, saudara nggak mau percaya, ya udah. Kayak Tuhan butuh-butuh amat sama saudara. Bukan Tuhan yang butuh saudara, saudara yang butuh Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yesus bilang, aku adalah Alfa dan Omega. Aku ada sebelum dunia ini ada. Dan aku tetap ada sampai segala sesuatu tidak ada. Artinya apa? Aku adalah Allah. Dia mengampuni dosa. Dosamu sudah kuampuni. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya saya tapi maunya tulisannya, aku adalah Allah sembah aku. Saudaraku, dengan dia berkata dosamu sudah diampuni, itu udah bukti bahwa dia Allah. Saya nggak mau percaya. Assalamualaikum teman-teman. Ini tidak sedang menghina iman siapapun. Kita hanya sedang menguji apakah benar Yesus sendiri pernah berkata, aku adalah Allah, sembahlah aku. Sekarang kita bedah satu persatu pernyataan yang disampaikan PDT Gilbert Lumoindong dengan sederhana. Mana benar ucapan Yesus dan mana hanya kesimpulan murid setelah Yesus tiada. Poin 1. Tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain Yesus. Ayat ini berasal dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Pertanyaan penting, apakah itu ucapan Yesus? Jawabannya, bukan. Itu ucapan Petrus, murid Yesus, puluhan tahun setelah Yesus diangkat. Artinya, ini bukan klaim langsung dari Yesus, tapi teologi murid tentang Yesus. Dalam logika ilmiah, ucapan murid tidak otomatis ucapan Tuhan. Kalau keselamatan hanya di tangan Yesus sebagai Tuhan, seharusnya Yesus sendiri yang berkata tegas, bukan muridnya. Poin 2. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini memang ucapan Yesus, tercatat dalam Yohanes 14 ayat 6. Tapi perhatikan kalimat lengkapnya. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini tidak mengatakan Yesus adalah Bapa, justru menunjukkan dua pihak. Ada Yesus dan ada Bapa. Kalau Yesus adalah Allah itu sendiri, kenapa masih bicara tentang datang kepada Bapa melalui dirinya? Ini logikanya seperti Nabi yang menjadi jalan menuju Tuhan, bukan berarti Nabi itu Tuhan. Poin 3. Aku Alfa dan Omega. Ini sering diklaim sebagai ucapan Yesus. Padahal dalam Wahyu 1 ayat 8, yang berkata Alfa dan Omega adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kitab Wahyu penuh simbol dan visi Yohanes, bukan percakapan historis langsung seperti Injil. Jadi ini bukan pernyataan sederhana, Yesus berkata, aku Allah. Ini tafsir teologis dari penglihatan murid. Poin 4. Yesus mengampuni dosa, berarti dia Allah. Mari kita jujur secara ilmiah. Apakah setiap orang yang menyampaikan pengampunan dosa berarti dia Tuhan? Dalam Alkitab, Nabi Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah mengampuni dosamu. 2 Samuel 12 ayat 13. Apakah Nabi Nathan adalah Tuhan? Tentu tidak. Artinya pengampunan bisa disampaikan oleh utusan Tuhan, bukan berarti dia adalah Tuhan itu sendiri. Poin 5. Yesus ada sebelum dunia ada. Biasanya merujuk Yohanes 17 ayat 5. Tapi kalimat lengkapnya, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan, Yesus meminta dimuliakan oleh Bapa. Artinya kemuliaan itu berasal dari Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Kalau Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, kenapa masih meminta dimuliakan? Poin 6. Ayat-ayat jelas Yesus sebagai utusan Tuhan, tapi dipelintir. Ini poin yang sangat penting. Banyak ayat yang secara terang menyebut Yesus hanyalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Namun anehnya, ayat-ayat ini sering ditafsir ulang, dipelintir atau dilemahkan maknanya demi mempertahankan doktrin bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita lihat ucapan Yesus sendiri. Aku diutus oleh Bapa. Yohanes 5 ayat 36. Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38. Inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Perhatikan baik-baik. Yesus menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, lalu Yesus menyebut dirinya sebagai yang diutus. Kalimat ini sangat jelas, sangat lugas, tidak butuh tafsir rumit. Pertanyaan sekarang adalah, kalau Yesus sendiri membedakan antara Allah yang benar dan dirinya sebagai utusan, kenapa masih dipaksa ditafsirkan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri? Apakah teks harus mengikuti doktrin atau doktrin yang harus tunduk kepada teks? Poin 8. Perbedaan besar yang sering disembunyikan. Mari kita jujur secara ilmiah. Banyak doktrin keilahian Yesus bukan berasal dari ucapan Yesus langsung, tapi dari penafsiran murid-murid setelah peristiwa penyaliban. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah sebuah keyakinan agama boleh dibangun hanya dari kesimpulan murid? Andaikan seorang murid berkata, aku bermimpi bertemu Yesus, lalu Yesus bilang dia Tuhan. Apakah mimpi itu otomatis jadi doktrin resmi? Tentu tidak. Agama tidak dibangun di atas mimpi, visi pribadi, atau tafsir emosional murid. Agama dibangun di atas pernyataan jelas dari nabi atau rasul itu sendiri. Dan sampai hari ini, tidak ada satupun ayat di mana Yesus berkata, aku adalah Allah, sembahlah aku.